di sebuah ayat yang masyhur, di sebuah ayat yang populer, di sebuah ayat yang kalau saya baca sebagian, bapak dan ibu langsung bisa melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada sosok Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Pernyataan bahwasanya pada Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik itu datangnya dari Allah. Sehingga dengan ayat ini para ulama memahami bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang datang dari Nabi itu baik dan benar. Termasuk perkara yang baik dan benar dari Nabi itu apa? Poligaminya. Maka ketika berbicara Nabi Muhammad SAW itu ternyata poligami, bapak, ibu, dan kita tidak bisa menggugatnya, karena Allah sendiri sudah menjamin, sudah menyatakan, sudah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan poligami Nabi yang perlu kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu ketika berpoligami, poligami di zaman Nabi itu adalah budaya. Poligami di zaman Nabi itu adalah hal yang lumrah. Sehingga kalau di zaman Nabi itu budaya dan lumrah, kok sekarang ada zaman orang berpoligami dianggap aneh, dianggap asing atau dianggap tercela, maka cara pandangnya berbeda. Maksud saya seperti ini. Nabi ketika berpoligami, seandainya itu salah, harusnya yang menentang dan menyalahkan Nabi Muhammad itu siapa? Musuh-musuh Nabi. Kalau Nabi dianggap berpoligami itu salah, harusnya Abu Jahal menjadikan bahan untuk menghina Nabi. Harusnya Abu Lahab kemudian punya bahan untuk merendahkan Nabi. Tapi masalahnya musuh-musuh Nabi pada zaman itu semuanya diam. Kenapa? Karena memang poligami di zaman itu menjadi budaya. Bahkan tidak menutup kemungkinan musuh-musuh Nabi pun juga poligami. Wong saya sendiri poligami, mosok mau nyalain orang yang juga poligami. Paham ya? Maka ketika ada orang zaman sekarang yang menganggap poligami itu aneh, asing atau tercela, kemudian menghukumi poligami Nabi itu tercela, berarti cara pandangnya yang salah. Karena dia mengukur kejadian di masa lalu dengan kacamata orang zaman sekarang. Ibarat orang zaman dulu kalau masak pakai kayu bakar. Sekarang kalau orang masak pakai kompor gas. Boleh nggak orang yang masak pakai kompor gas kemudian nyalain orang zaman dulu yang masak pakai kayu bakar? Nggak boleh. Kenapa? Karena zaman dulu kompor gas belum ada. Bahkan orang kaya miskin zaman dulu kalau masak ya pakai kayu bakar. Paham ya? Jadi berbicara tentang orang yang tidak setuju poligami Nabi karena dia pakai kacamata orang zaman sekarang, padahal di zaman Nabi poligami itu lumrah, poligami itu budaya. Bapak Ibu pasti pernah lihat film Osin ya. Film yang menggambarkan perjalanan kesuksesan seorang pengusaha wanita Jepang. Masih ingat ya? Di salah satu adegannya itu digambarkan orang Jepang zaman dulu ketika gosok gigi cuma pakai jari telunjuk. Orang Jepang zaman dulu
sebelum jadi negara modern, itu kalau gosok gigi pakai jari telunjuk. Sekarang kita kalau gosok gigi pakai sikat gigi, pasta gigi. Boleh nggak kita mengatakan orang zaman dulu itu gosok giginya salah? Nggak boleh. Kenapa? Pasta gigi dan sikat gigi zaman dulu belum ada. Paham ya? Jadi kesimpulannya, jangan pernah menghukumi kejadian di masa lalu dengan kacamata zaman sekarang. Yang kedua, ketika Nabi berpoligami, padahal Nabi istrinya cuma 11, seringkali kemudian dipermasalahkan. Kenapa menjadi permasalahan? Karena orang-orang ini tidak adil ketika membahas Nabi. Nabi istrinya banyak, ada nggak tokoh selain Nabi yang istrinya banyak tidak dibahas? Padahal kan harusnya kalau bicara tentang poligami dibandingin sama orang yang poligami juga. Misalnya dalam keyakinan Kristen, Nabi Sulaiman tuh istrinya berapa? 1000. Nabi Sulaiman dalam keyakinan Kristen, dalam bagian pertama Raja-Raja pasal 11 ayat 11 sampai 13 itu dikatakan Solomon memiliki 1000 istri, 700 orang merdeka, 300 budak. Kenapa Nabi Muhammad yang cuma 11 dibahas, yang 1000 nggak dibahas? Adil nggak? Nggak adil. Nabi Sulaiman ada nggak yang ngalahin dari segi jumlah istri? Ada. Kaisar Cina. Kaisar Cina itu pernah ada yang memiliki istri sampai 20.000. 11 banding 20.000 itu bagusnya dibahas yang mana? Banyakan mana Pak? Banyakan yang 20.000. Tapi anehnya yang dibahas yang beristri 11, yang lebih banyak dan dia juga orang terkenal, tokoh terkenal, nggak dibahas. Berarti ada kecurangan dalam pembahasan poligami Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu ketika berpoligami, semua istri Nabi itu janda kecuali Aisyah. Hal ini menunjukkan kalau Nabi itu ketika berpoligami motifnya bukan birahi, motifnya bukan syahwat. Karena jujur Pak, lebih enak mana punya istri perawan apa janda? Kok lama Mbak jawabnya? Tinggal jawab saja lama. Enak mana Pak? Nabi sendiri pernah merekomendasikan nikahilah yang perawan. Karena perawan itu bau mulutnya lebih segar, rahimnya lebih bersih. Perawan itu dikit-dikit mandi, wangi. Tapi kalau sudah janda, kalau enggak ke pasar, kalau enggak jago, enggak pengajian, enggak mandi Pak. Ya kan? Istri-istri bapak juga kayak gitu ya. Kalau enggak pergi enggak mandi. Kadang-kadang kita heran, istri kita kok pagi-pagi udah mandi. Oh enggak taunya mau pergi. Kalau misalnya enggak pergi liburan, mandinya siangan. Dan yang kedua, rahimnya lebih bersih karena belum pernah melahirkan. Meskipun Nabi menikahi kebanyakan janda, tapi ternyata Nabi itu merekomendasikan umatnya nikahilah yang perawan karena punya kelebihan dibandingkan yang janda. Kemudian yang keempat, Nabi itu ketika berpoligami pasti ada sebab sosial. Di antara istri Nabi itu kan ada yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika dilamar oleh Nabi sempat menolak. Dia menolak dengan 3 alasan. Ya Rasulullah, mohon maaf, apa pantas saya menjadi istrimu?
Saya itu mohon maaf usianya lebih muda. Yang kedua, anak saya banyak dan masih kecil-kecil. Yang ketiga, saya itu cemburuan. Maka 3 alasan ini disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, adapun usia mudamu itu tidak masalah bagiku, karena aku juga punya istri yang bahkan lebih muda darimu, yaitu Aisyah. Usia tidak menjadi permasalahan. Yang kedua, kalau kamu khawatir bakal merepotkanku karena kamu punya banyak anak dan masih kecil-kecil, itu sudah tanggung jawabku. Aku menikahi perempuan berarti harus siap dengan konsekuensinya. Dan yang ketiga, terkait dengan rasa cemburumu, aku berdoa kepada Allah agar mengurangi rasa cemburumu. Ketika Nabi menjawab seperti itu, Ummu Salamah tidak punya alasan untuk menolak, akhirnya menerima. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah tujuannya sebabnya sosial, pengen bantu janda yang anaknya banyak dan masih kecil-kecil. Janda seperti ini repot nggak? Repot banget. Seandainya Nabi itu motif menikahi janda adalah nafsu, pasti standar jandanya kayak bapak-bapak, janda kembang, ya kan? Tapi Nabi tidak, malah ada janda yang anaknya banyak masih kecil dinikah. Kemudian yang kelima, fakta yang perlu kita ketahui dari poligami Nabi. Nabi itu baru berpoligami ketika usia 50 tahun. Usia yang rata-rata manusia itu sudah mengalami penurunan kekuatan, daya fisik dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu mata keranjang, mata keranjang itu harusnya dimulai dari usia 20, 30, mentoknya 40. Tapi kalau sudah 50, gimana Pak? Udah agak lemas. 60, lemasnya tambah parah, dan seterusnya. Kemudian fakta berikutnya, Nabi Muhammad itu jangan disamakan seperti manusia biasa. Karena Nabi Muhammad itu mohon maaf punya banyak istri disertai dengan fisik yang kuat. Nabi Muhammad itu pernah menggilir 9 istrinya dalam waktu 1 malam. Menggilir 9 istri dalam waktu 1 malam. Kita Pak, baru 1 istri saja langsung capek tidur. Tapi Nabi 9 digilir. Ini kalau bukan laki-laki yang kuat gak mungkin. Dan kekuatan Nabi itu juga terindikasi dalam hadis-hadis, misalnya inni aku kama aku rajulani minkum. Aku tuh kalau demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Kalau kita buat logika sederhana, manusia itu demam pada derajat berapa? 38,5 sudah demam, panas. Berarti Nabi itu baru demam ketika suhu tubuh beliau berapa? 77. 38,5 kali 2. Paham ya? Mana ada di antara kita yang suhunya sampai 77? Meleleh Pak, gitu ya. Mati. Wong 40 saja kita stek, gitu ya. Apalagi sampai 70, gitu ya. Waliyadzubillah. Tapi Nabi mengatakan, aku itu kalau demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian. Berarti Nabi ini punya modal fisik yang kuat, bisa melayani istri yang banyak, wajar. Tapi nanti dulu kalau untuk bapak-bapak tirisan ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad itu ketika berpoligami tidak pernah menggauli semua istri di satu tempat. Nabi Muhammad itu tetap punya etika.
9 istri kalaupun digilir di 9 kamar. Hanya orang barat, hanya orang kafir, hanya orang yang tidak malu kalau dia punya banyak perempuan dikumpulkan di satu tempat kemudian digauli bersamaan. Kenapa? Karena bagaimanapun Nabi itu tetap menjaga syariah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tandurul mar'ah ila auratil mar'ah wala yandur rajul ila aurati rajul. Perempuan itu tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain, demikian juga laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Ya. Ibu sama teman ibu mau ganti pakaian, kemudian masuk ke kamar bareng, telanjang bareng, nggak boleh. Yang boleh gimana? Gantian atau tidak saling berhadapan. Paham ya? Karena jangankan lawan jenis, sesama jenis aja nggak boleh ngelihat aurat. Nah, termasuk bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak boleh ngelihat aurat sesama laki-laki. Makanya saya berpesan, kalau misalnya kerja bakti, sumuk nanti buka bajunya di rumah. Ya. Karena bapak-bapak kampung tuh bikin risih, Pak. Pemandangan yang tidak enak dilihat. Kerja bakti, sumuk, keringetan, buka baju. Yang bikin emosi itu apa? Udelnya. Paham ya? Mending badannya bagus. Udah tua, kemudian tidak punya malu. Waliyadzubillah. Nah, jadi kaitannya dengan aurat jangankan dengan lawan jenis. Sesama jenis saja kita tidak boleh untuk melihatnya. Baik, itu ada sekitar 7 poin yang terkait dengan fakta dan bantahan poligami Nabi. Kemudian mari kita mengenal sekilas wanita-wanita yang hadir dalam kehidupan Nabi. Para ulama sejarah sepakat wanita yang hadir dalam rumah tangga Nabi itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan istri, yang kedua disebut dengan budak, yang ketiga disebut dengan wanita yang tidak jadi digauli kemudian dicerai. Kelompok pertama istri jumlahnya 11. Kelompok kedua budak menurut pendapat yang kuat hanya 2. Kelompok ketiga wanita yang tidak jadi digauli kemudian diceraikan jumlahnya 3. Kita bahas yang sedikit-sedikit dulu. Wanita yang tidak jadi digauli oleh Nabi itu siapa saja? Yang pertama ada wanita bernama Aliyah binti Dibyan. Dia dinikah oleh Nabi, tetapi ketika akan digauli Nabi tidak jadi. Kenapa? Karena mohon maaf, Aliyah binti Dibyan pada saat itu kena kusta atau lepra. Yang zaman dulu kusta dan lepra itu penyakit yang membahayakan, mengerikan, bahkan menjijikkan, mudah menular. Supaya Nabi tidak kena bahayanya Aliyah binti Dibyan, Nabi keluar dari kamar, kemudian Nabi menceraikannya. Kemudian wanita kedua namanya Umaymah binti Nu'man. Dia dinikah oleh Nabi. Ketika Nabi berada di dalam kamar ingin menyentuhnya, kemudian Umaymah itu mengucapkan perkataan yang menunjukkan kesombongan. Karena Umaymah itu menikah dengan Nabi hasil perjodohan. Ketika mereka sekamar, tiba-tiba Umaymah mengatakan, apa pantas perempuan yang derajatnya seperti ratu, yaitu diriku, menikah dengan laki-laki biasa yang derajatnya rendah, yaitu dirimu. Umaymah nyombong nasabnya. Dia merasa nasabnya itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersinggung. Nabi Muhammad tidak jadi menggauli. Nabi Muhammad keluar dari kamar, diceraikan. Dan yang ketiga,
seorang wanita yang bernama Amrah binti Yazid. Dinikah oleh Nabi. Ketika akan digauli, dia mengucapkan perkataan yang membuat Nabi itu sakit hati banget. Apa yang diucapkan oleh Amrah binti Yazid ketika Nabi akan menyentuhnya? A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Umumnya orang muslim tuh ngucapin apa? A'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Berarti ketika Amrah binti Yazid mengucapkan A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, berarti Nabi Muhammad disamakan dengan setan. Kira-kira tersinggung gak Nabi? Tersinggung banget. Nabi tidak jadi menggauli, Nabi keluar kamar kemudian diceraikan. Itu kelompok ketiga. Wanita yang tidak jadi digauli ada 3 orang. Kelompok kedua, budak. Menurut pendapat yang lebih kuat, yang banyak referensinya, banyak perkataan ulama sejarahnya, itu cuma 2. Yang pertama, Maryah binti Sam'un, budak dari Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi. Dari Maryah nanti Nabi dapat anak yang bernama Ibrahim. Jadi anak kandung Nabi Muhammad itu totalnya 7. 6 dari rahimnya Khadijah, 1 dari rahimnya Maryah. Tapi Ibrahim itu masih bayi, sudah meninggal. Yang kedua ada budak bernama Raihanah binti Zaid. Dari Raihanah Nabi juga tidak punya anak sebagaimana istri-istri Nabi pada umumnya. Budak 2. Kemudian istri. Kalau istri paling banyak. Para ulama sepakat bahwasanya Nabi itu memiliki 11 orang istri. 3 diantaranya dinikah ketika masih di Mekah. 8 sisanya dinikah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Istri yang pertama siapa? Khadijah. Kalau nyebut nama orang Arab harus nyebut nama bapaknya. Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khuwailid. Para ulama sepakat Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi pernah menikah dengan 2 laki-laki, semuanya meninggal. Suami pertama namanya Atik bin Aid. Suami kedua namanya Abu Halah bin Nabas. Dengan suami pertama tidak punya anak, dengan suami kedua punya anak, namanya Halah. Jadi kalau Bapak dengar kosakata Halah, itu nama bagi orang Arab. Tapi kalau bahasa Jawa meremehkan Halah gitu ya. Tapi di Arab nama gitu ya. Karena dua suaminya meninggal dan dia sempat punya anak, Khadijah itu pernah punya keinginan gak mau nikah lagi. Aku pingin fokus berbisnis saja sama ngurus 1 anakku. Tetapi takdir Allah berkata lain. Khadijah bermimpi matahari berada tepat di atas kota Mekah, turun ke atas Ka'bah, kemudian masuk ke rumah Khadijah. Mimpinya berulang-ulang. Kemudian akhirnya Khadijah penasaran dengan tafsir mimpi itu, tanya kepada Waraqah bin Naufal. Aku mimpi matahari tepat di kota Mekah, turun ke atas Ka'bah, kemudian masuk ke rumahku. Kira-kira takwilnya apa? Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, itu takwilnya kamu bakal menikah lagi, bahkan suamimu nanti adalah manusia terbesar sepanjang masa. Matahari itu simbol Nabi Muhammad. Matahari ini masuk ke rumah Khadijah menunjukkan bakal jadi suaminya. Khadijah kaget. Awalnya dia sudah niat gak pengen nikah lagi, kok ditakdirkan nikah lagi. Kemudian tanya, dari suku mana?
Seperti kita, suku Quraisy. Pertanyaan penting, namanya siapa? Waraqah bin Naufal kemudian mengatakan ismuhu Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Waraqah bin Naufal tahu dari mana? Karena Waraqah bin Naufal itu ahlul kitab yang baca Taurat dan Injil, dan dia jujur. Umumnya ahlul kitab di zaman dulu itu berbohong, tapi Waraqah bin Naufal jujur. Waraqah bin Naufal tahu dari mana? Di dalam Bible itu nama Nabi Muhammad ada. Tapi versi bahasa Ibraninya, versi aslinya, Nabi Isa itu berbicara dengan bahasa Ibrani. Di dalam Bible lebih tepatnya di mana? Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kalau bahasa Inggrisnya Song of Solomon. Kalau bahasa Ibraninya Hiko Mamitakim Wekulo Muhammad Im Zehdudi Wazaraid Baina Jerusalem. Di dalam ayat bahasa Ibrani itu ada Muhammad Im yang hurufnya mirip dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf Ibrani itu bacanya mem, ha, mem, dalet. Kalau huruf hijaiyah bacanya mim, ha, mim, dal. Itu nama siapa? Nggak ada orang yang bakal membantah itu nama Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan namanya mim, ha, mim, dal. Tapi sayangnya Dewan Gereja jahat. Dewan Gereja supaya orang Kristen Katolik tidak menemukan nama Nabi Muhammad dalam kitab mereka, nama Nabi Muhammad ketika diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diterjemahkan. Padahal nama itu nggak boleh terjemah. Nama itu boleh punya makna, boleh punya arti, tapi nggak boleh diterjemah. Misalnya, nama saya Hanan. Hanan itu artinya apa? Riqqatul qalbi, kelembutan hati. Tapi jangan sampai terjemahan kelembutan hati ini menggantikan nama saya. Bapak ke tempat saya bekerja, kemudian tanya satpam, saya nyari guru yang namanya kelembutan hati. Nemu nggak? Nggak bakalan nemu. Ada bapak di sini yang mungkin namanya Joko. Joko ya Joko, jangan diterjemah. Boleh nggak diganti dengan single? Saya nyari rumahnya Pak Single. Boleh nggak? Ketemu nggak? Nggak bakalan ketemu. Wong nama kok diterjemah. Nah itulah jahatnya para penerjemah Bible. Tapi kalau merujuk kepada kitab aslinya, Bapak Ibu bakal menemukan. Maka Khadijah kaget bakal menikah lagi, tapi namanya sudah tahu, namanya Muhammad. Sampai Allah mentakdirkan dua insan ini bertemu. Allah mentakdirkan dua insan ini menikah dan punya anak. Khadijah itu kemudian melahirkan 6 orang anak dari pernikahan beliau dengan Nabi. 2 laki-laki, 4 perempuan. Laki-lakinya siapa Pak? Yang pertama Al-Qasim. Yang kedua seperti nama bapaknya Nabi, Abdullah. Nama lain Abdullah itu At-Thahir. Kalau anak perempuannya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Jadi ketika menikah dengan Khadijah, anak mereka berapa? 7. Halah tadi nggak dihitung. Paham ya? 6 dari Nabi Muhammad. Tapi kan Khadijah punya anak bawaan dengan suami yang terdahulu, namanya Halah. Allah kemudian takdirkan Khadijah kemudian mengalami masa pemboikotan kaum muslimin, sehingga beliau mengalami sakit mah akut, ditahan bertahun-tahun sampai kemudian Khadijah tidak tahan lagi, kemudian wafat. Makamnya berada di kota Mekah, di bukit kecil namanya Bukit Hajun. Di sana ada beberapa komplek makam.
makamnya Khadijah itu tandanya paling gampang. Kalau ada kolam makam, yang kolamnya itu unik, ada kolam besar, di dalamnya ada kolam kecil. Khadijah itu konon dimakamkan satu liang dengan Al-Qasim. Yang besar itu Khadijah, yang kecil itu adalah Al-Qasim. Kalau yang lain-lain itu cuma satu kolam, tapi ini unik. Dalam satu kolam ada dua kolam. Di Saudi, bapak ibu nggak bakalan menemukan kijing. Apalagi tulisan di pinggir jalan, beli kijing, gratis untuk janda. Itu masih ada bapak, masih ada ya. Gitu ya. Khadijah istri pertama dan sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa Nabi sangat mencintai Khadijah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Khadijah itu manusia pertama yang beriman. Sebelum Abu Bakar beriman, Ali bin Abi Thalib beriman, bahkan Waraqah bin Naufal belum beriman, Khadijah duluan. Makanya Nabi cinta banget karena dia manusia pertama yang beriman kepada kenabianku dan kerasulanku. Yang kedua, Khadijah itu adalah cinta pertama Nabi. Saya pernah mengatakan jangan remehkan cinta pertama. Saya berharap istri bapak atau suami ibu adalah cinta pertama. Tapi kalau bukan cinta pertama, hati-hati. Karena bagaimanapun tetap akan berkesan. Dan bahkan ada godaan cinta pertama yang paling berbahaya. Namanya reuni. Paham ya? Istri bapak yang sekarang cinta pertama bapak enggak? Kayaknya enggak deh gitu. Jawabnya berat. Kalau enggak, bapak harus hati-hati kalau sampai ada kesempatan bertemu dengan cinta pertama bapak. Dalam reuni itu banyak gombalan pak. Dulu nggak cantik loh, sekarang cantik banget. Dulu kamu hitam, sekarang putih glowing. Akhirnya tukar-tukaran nomor telepon, komunikasi, kencan, waliyatubillah. Bisa selingkuh, bisa zina. Saya mengakui istri saya yang sekarang bukan cinta pertama saya. Cinta pertama saya itu di SMA. Makanya reuni yang saya hindari itu reuni SMA. Kenapa? Takut ketemu dengan dia. CLBK. Tahu Pak CLBK? Bu, CLBK apa Bu? Cucian lama belum kering. Paham ya? Kemudian Khadijah itu dicinta oleh Nabi karena dia di antara manusia yang pernah dapat salam dari Allah dan Jibril. Jibril suatu ketika turun ketemu Nabi, kemudian memberitahu, sebentar lagi Khadijah datang ya Muhammad, dia bawa nampan berisi makanan dan minuman. Fa'ida hiya atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Nanti kalau Khadijah datang, sampaikan dia dapat salam dari Allah dan dariku. Manusia yang sampai dapat salam dari Allah dan Jibril, di antaranya Khadijah. Wal subhanallah ya. Ini kalau bukan wanita luar biasa nggak mungkin. Di antara sebab Nabi cinta Khadijah juga adalah karena Khadijah itu paham sifat dasar pasangan. Dia sadar tahu sifat dasar laki-laki. Sifat dasar laki-laki masih ingat Pak? Laki-laki itu punya sifat dasar apa? Ini bapak laki-laki toh? Kok sifat dasarnya nggak tahu? Bukan. Sifat dasarnya itu apa? Mohon maaf saya dulu mengistilahkan dengan bahasa Jawa kasar. Minggatan. Masih ingat? Laki-laki itu punya sifat dasar minggatan. Maksudnya minggatan itu apa? Laki-laki itu makhluk yang tidak akan betah berlama-lama di rumah. Bawaannya pingin pergi. Istilah kerennya touring.
aslinya minggat. Istilah kerennya mancing, aslinya minggat. Istilah kerennya goes, aslinya minggat. Istilah kerennya tausiah, aslinya minggat. Paham ya? Saya ini sedang minggat, Pak. Kalau saya betah di rumah, mending saya pulang dulu. Saya itu termasuk laki-laki biasa, laki-laki pada umumnya. Di rumah tuh nggak suka lama-lama. Makanya surganya laki-laki itu wedangan. Di rumah tuh kurang apa? Istri sudah masakin, masakannya lebih enak. Minuman tinggal milih mau dibikin apa. Kok jajan? Kenapa, Pak? Minggat. Minggat tapi radiusnya dekat. Paham ya? Jadi ibu-ibu kalau suaminya tidak ada di rumah, pertama cari yang kedua cari mungkin di masjid. Baru kalau enggak ketemu di dua tempat itu lapor polisi, Bu ya. Tip gitu ya. Dan masih banyak sebab kenapa Khadijah itu dicinta oleh Nabi. Istri kedua, singkat saja, Saudah binti Zam'ah. Para ulama beda pendapat mana yang lebih dulu dinikah, Saudah dulu atau Aisyah. Kalau dari segi akad, Aisyah dulu yang dinikah. Tapi kalau dari segi serumah, Saudah dulu lebih serumah. Aisyah itu dinikah pada usia 7 tahun. Masih kecil, makanya Nabi cuma akad nikah, tapi tidak serumah. Nanti serumah ketika hijrah, pada saat Aisyah usianya sudah 10 tahun. 10 tahun Aisyah itu jangan dibayangkan anak kecil. Karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang kaya. Biasanya kalau orang kaya itu anaknya gizinya cukup. Kalau gizinya cukup, pertumbuhannya cepat. Paham ya? Bapak, Ibu mungkin bisa melihat tetangga kita yang kaya anaknya tinggi-tinggi. Tetangga kita yang tidak kaya anaknya lambat tingginya. Padahal umurnya sama. Aisyah itu ketika usia 10 tahun fisiknya sudah seperti remaja. Maka Nabi baru menggaulinya ketika usia 10 tahun. Tapi yang ketika dinikah langsung serumah, Saudah. Saudah ini usianya lebih tua dari Nabi 10 tahun. Kalau Nabi ditinggal Khadijah usia 50, berarti Saudah usia berapa? 60. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Usia 60 itu secantik-cantiknya perempuan gak, Bu? Bu? Secantiknya perempuan pada usia 60 enggak? Paham maksud saya? Ini semakin menekankan bukti kalau Nabi menikah bukan karena orientasi nafsu. Nikahin kok nenek-nenek. Tapi ternyata ada kelebihan dari Saudah. Saudah ketika menjadi istri Nabi, masuk ke rumah Nabi, anak Nabi yang kandung maupun yang tiri yang jumlahnya 7, semua diam. Semua nyaman. Gak ada yang protes. Padahal kan pada umumnya kalau bapak kita punya istri baru, kita itu butuh waktu adaptasi atau mungkin gak suka dengan istri bapak yang baru. Tapi ternyata Saudah ketika menjadi ibu tiri mereka semuanya nyaman. Kenapa? Nilai jual Saudah itu adalah keibuan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, kalau aku diizinkan untuk meniru sifat seorang perempuan, saya pingin niru sifatnya Saudah. Dia itu sangat keibuan. Kemudian Saudah itu ketika di Madinah tambah tua, dia memberikan jatahnya kepada Aisyah. Jadi hari ini harusnya jatahnya Saudah diberikan kepada Aisyah. Jadi Aisyah jatahnya double. Suatu ketika Saudah itu berpikir,
aku itu nggak bisa melayani Nabi. Nanti kalau dicerai Nabi gimana? Khawatir dia. Kemudian dia mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku akui aku semakin tua dan aku tidak bisa melayanimu. Tapi aku minta kepadamu sebuah permintaan, tolong jangan ditolak. Aku cuma minta satu, tolong jangan ceraikan diriku. Supaya ketika aku nanti meninggal dan dibangkitkan di hari kiamat, berada di barisan istri-istri Rasulullah." Rasulullah kagum dengan permintaannya, kemudian dikabulkan. Sampai Rasulullah wafat tidak diceraikan. Gitu ya. Saudah. Nah, menikahi perempuan kayak Saudah ini susah, Pak. Kira-kira Bapak mau nggak menikahi perempuan usia 60? Ya, kalau memang ada kebaikan dengan menikahi usia 60, kenapa tidak? Ya. Karena saya dulu pernah berkata, kebaikan seseorang itu tidak bisa dilihat dari laki atau perempuan, tidak bisa dilihat dari tua atau muda, tidak bisa dilihat dari kaya dan miskinnya. Semua orang bisa baik, bahkan termasuk yang sudah tua. Kemudian yang keempat, istri Rasulullah itu bernama Hafsah, Hafsah binti Umar. Ketika Hafsah jadi janda, Umar itu sedih. Ketika masa iddahnya selesai, kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman. Ketika ditawarin, Utsman diam saja. Jawab iya, enggak, nolak ya enggak, diam aja. Umar tersinggung, marah, kemudian pergi. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun sikapnya kayak Utsman, diam aja. Ngomong nerima enggak, ngomong nolak ya enggak, diam. Umar bin Khattab marah, kemudian pergi. Ketemu Rasulullah. Kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah menerimanya. Wah, Umar senang. Kemudian Umar pamer kepada Utsman dan Abu Bakar. Kalian tuh aku tawarin Hafsah, diem aja. Tahu nggak? Hafsah ternyata mau dinikahi oleh Rasulullah. Baru kemudian Utsman dan Abu Bakar mulai ngomong. Itulah alasannya. Kami tadi itu diam saja karena beberapa hari ini Nabi itu ngomongin Hafsah terus. Kami curiga Rasulullah naksir sama Hafsah. Kurang ngajar kalau kami mau menikahi perempuan yang ditaksir oleh Rasulullah. Rasulullah lebih berhak menikahi Hafsah daripada kami. Ketika diterangkan seperti itu, Umar yang awalnya marah menyesal. Oh, nggak taunya alasannya seperti itu. Kalian tahu kalau Rasulullah jatuh cinta kepada Hafsah, kemudian mementingkan Rasulullah daripada kalian. Dan masih ada beberapa istri Nabi yang lain, tapi karena waktunya tidak mencukupi, di lain kesempatan ya, kalau saya ingat. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.